Banyak yang tidak paham Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau punya keluar batal wuduknya tapi berjalan ke depan saf. Kata Nabi, lebih ringan ya seseorang berdiri 40 tahun daripada dia lewat di depan saf. Jadi lewat di depan saf itu tidak boleh, besar dosanya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu buang angin itu keluarnya ke belakang, harus vertikal. Maka orang yang di saf kedua, ketiga dan seterusnya, kalau nampak orang lah balik badan ke belakang, maka dia kasih jalan, bergeser kanan dan kiri. Kadang-kadang Pak, kita sudah balik badan ke belakang, orang yang di belakang kau tak nyagi wak jalan Pak, mencalik lo kawak mereka. Ya. Awak lah lalu Paknya mencalik mereka. Caranya kalau nanti Bapak Ibu sudah balik badan, dia tidak kasih lewat, tidak kasih jalan, maka beginikan dengan tangan, ya, sibakkan dengan tangan, ya, buka ruang celah pakai tangan kita, ya. Kalau tidak amunya kan bisa jadi Pak lawak sibaannya mengajang saya Pak, ya kan, ya kan, kajang saja tidak amunya bergeser loh Pak. Kecian kenyo oleh dan kalalu ya. Boleh Pak. Ya kan Bapak kalau tak salat itu. Kalau yang tak salat boleh Pak. Dan kalalu ya. Yang tak bolehnya jawek lo lalulah caknya tu. Tu mota nama tu Pak. Tu mota, batal salatnya. Ini berjamaah ni semua orang harus standar ilmunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah buang angin, mutar badan ke belakang walaupun di saf terdepan, walaupun di belakang imam. Lalu dia mundur berjalan maju ya melewati celah-celah saf tadi. Tak boleh ke depan. Nah, ketika saf sudah kosong, maka yang di sampingnya tadi bergeser ke arah imam. Ya. Kalau yang keluar orangnya di sini, berarti yang di sana keluar bergeser ke sini semua. Yang dekat tembok tidak apa-apa, kosong. Kalau yang keluar di sini, berarti yang di sana geser ke sini semua ke arah imam. Jadi bergesernya ke arah imam. Yang sudah yang di sebelah kanan, ya, yang di sebelah kanan imam di sini. Kalau yang di sini keluar, tidak, yang di sebelah kanan yang bergeser, di sebelah kiri bergeser semua ke kanan. Yaitu nanti gini. Misalnya ini orang sudah keluar, berarti kan saf renggang itu Pak. Ada kosong itu karena orangnya sudah keluar. Kalau tidak bergeser ke arah imam yang di sebelah orang tadi, bapak yang di belakang saf yang kosong itu maju selangkah ke depan. Maju selangkah ke depan, bukan maju ke saf yang kosong. Maju selangkah menari orang yang di samping orang tadi. Iya, elonya Pak. Apa maju ke depan, tarik orang itu ke arah imam. Itu masalahnya Pak. Ladelo Ustaz, kajang saja Ustaz itu ya. Ladelo kan melawak lu jadi kon kan. Kalau ada yang begitu, bapak maju ke depan lagi. Yang di belakang yang kosong tu maju ke depan. Nanti di saf kedua bergeser lagi ke arah imam. Kalau yang tidak ada pun, kalau tidak ada juga yang bergeser, kosong pula saf kedua. Yang nomor 3 di belakang yang kosong tu maju selangkah ke depan, tarik pula orang di samping tu. Begitu berurut ke belakang Bapak Ibu. Ya, ada aturan mainnya Bapak Ibu. Tak begitu kosong langsung di belakang maju kamu kondak Pak. Kalau saf kosong, yang di sebelah kanannya tadi atau yang sebelah kirinya tidak bergeser, yang di depan, yang di belakang saf kosong tu maju ke depan selangkah, tarik orang itu. Tarik. Kalau dia tidak mau ditarik, ya kan, mungkin ilmunya tidak sampai, maka yang menarik tadi maju ke tempat kosong. Lalu yang kedua merapatkan lagi ke arah imam. Kalau juga tidak ada yang merapatkan, yang di belakang saf kosong maju lagi selangkah, tarik lagi orang itu. Begitu aturan berjamaah tu Bapak Ibu. Tapi intinya orang yang sudah buang angin tidak boleh lagi melanjutkan salat. Dia mesti balik badan ke belakang. Ya, harus meninggalkan saf, mengulang wudhu dan mengulang salat. Salatnya mesti diulang. Berbeda kasusnya
kalau bapak ibu muntah, misalnya bapak ibu salat di saf belakang ya, misalnya, atau di saf depan ya, tidak apa-apa, terasa muntah, ya toh, maka muntah itu tidak boleh ditahan, kalau najis buang keluar. Setelah muntah, ya, ulang wudu dan lanjutkan salat yang tadi. Ya Pak, kalau muntah itu ada hadisnya, lanjutkan salatnya dengan catatan tidak berbicara sepanjang antara wudu dan salat tadi. Tapi kalau tiba di kamar mandi dia tanya oleh orang, "Bapak, muntah ambo?" Itu batal tuh Pak. Ulang dari awal balik. Tapi itu khusus kasus muntah, itu ada hadisnya, cuman menurut saya lebih baik diulang sajalah dari awal. Rasa tidak sempurna Pak. Tapi kalau mau melanjutkan boleh. Tapi kalau buang angin, bahasa Nabi wal yu'idis salah, dia mesti mengulang salatnya dari awal. Tapi kalau ragu Bapak Ibu, kadang-kadang kita ragu Pak ya, sedang salat itu rasul-rasul kantui, rasul-rasul tidak. Awak lagi gaik kan acuk contoh apa? Karena awak lalos, banyak yang lalos kan. Rasul-rasul kantui, rasul-rasul indah. Ragu tu. Kata Nabi, iza syakka ahadukum fi salatihi, bila salah seorang kamu ragu dalam salatnya, akharaja syai'un min batnihi amla, apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya atau tidak, dia ragu buang angin atau tidak kau, maka kata Nabi, dia tidak boleh meninggalkan salat, dia tetap melanjutkan salat hatta sampai yasma' sautan, tadanga bunyi, au yajidarihan, atau tercium aroma. Tapi kalau lama lasuinya ayo bang, baiklah le, lah batal tu ya. Atau lama baunya Pak, ayo tu bang, lah keluar tadi tu mah, ulang untuk. Sebab kata Nabi, kalau orang salat itu setan meniup-niup di dubur orang itu, sehingga kita rasa-rasa kantui untuk merusak kekhusyukan salat kita. Setan tu tidak ingin melihat kita khusyuk salat. Salah satu cara setan mengganggu orang atau khusyuk salatnya dengan meniup di dubur orang itu. Makanya rasa-rasa pengangin salat tu Pak, itu setan sedang meniup di dubur kita. Kalau tidak yakin, ya ragu iko kantui atau tidak, maka yang pasti tidak. Yang ragu yo kan, Bapak Ibu kantui atau tidak, aku berarti yang pasti tidak, yang ragunya kantui. Enak. Sama Bapak Ibu kalau ragu jumlah rakaat, laka naik kata 3 ampe kau. Yang pasti 3 tu, yang ragu kan ampe, tambah. Walaupun lah tiba di hati, uyo lampe kira. Lalimu. Tetap lanjutkan salat. Walaupun sudah 5 rakaat, tak boleh lagi duduk. Kalau duduk batal salatnya. Bagaimana caranya yang dicontohkan Nabi? Sebelum salam sujud 2 kali, sujud sahwi namanya. Atau setelah salam boleh juga. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah sampai ke atas, baru yakin, tak boleh lagi turun ke bawah. Tadi waktu naik ragu 3 atau 4, naik taruh. Walaupun ada kecek orang, lah tiba di hati kan, dah lurus pada kita dah, tu tiba kawan mengecek, "Hui dah 5 sembahyang tu," caknya. Maka Bapak Ibu tak boleh duduk, lanjutkan saja. Ya. Gitu Bapak ya, kalau tentang buang angin. Jadi siapapun kalau sudah buang angin, wajib dia meninggalkan salatnya. Tak boleh dia melanjutkan salatnya. Tak usah malu-malu. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini? Silakan Pak. Silakan Pak. Ya nanti setelah Bapak. Ya. Ada hadis Sahih Bukhari Pak. Nabi salat Isya bersama sahabat. Tiba-tiba 2 rakaat Nabi sudah salam Pak. Dan Nabi sudah berjalan sampai ke sudut masjid.
Bahkan Nabi sudah pegang-pegang tiang masjid. Setelah itu sahabat tahu ini Pak, solat kurang 2. Tapi tidak ada yang berani bicara Pak, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, diam saja. Lalu sahabat datang, salah seorang sahabat namanya Zalyadain. Dia datang nemui Nabi di sudut masjid itu. Ya Rasulullah, anasita am kusiratis salah. Sehingga Nabi menambah yang kurang, tidak mengulang. Jadi kalau Bapak Ibu setelah Assalamualaikum, ya, dia kita orang Pak kurang sembahyang 4 rakaat, Bapak takbir menambah kurang 1 rakaat itu, lalu sebelum salam sujudlah 2 kali. Sujud sawi namanya, atau setelah salam. Itu kalau jarak salam dengan tahunya Bapak tu tak terlalu panjang. Tapi kalau nonton TV lu 2 jam di rumah kan, itu tak berlaku lagi. Itu tak diulang, tidak ditambah. Allah memaafkan yang lupa. Ini kalau diberitahu Pak, ya, kecuali salat sunat. Apa salat sunat yang namakan? Salat sunat sarakaat Assalamualaikum, boleh kita orang kurang dari itu caknya. Boleh apa lanjutkan, boleh apa biarkan saja. Karena sunat tak masalah. Bahkan kalau sunat tak 1 pun apa ada baal. Ya tak? Yang wajib kan kena wajibnya Pak, mesti ditambah. Tak boleh tidak, kecuali sudah panjang jaraknya tadi. Itu Pak. Tapi sujud sawi Pak ya, sebelum salam atau setelah salam, 2 kali sujudnya. Bacanya subhanallazi la yanamu wa la yashu. Duduk, sujud lagi, pakai takbir Allahu Akbar. Baca lagi yang tadi subhanallazi la yanamu wa la yashu, baru assalamualaikum. Gitu. Silakan Pak. Kenapa? Menahan duit dalam salat. Kata Nabi, la salata ya liman yudafi'an al-akhbasan. Tidak boleh salat menahan 2 yang buruk. 2 yang buruk itu maksudnya sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kalau ada sesuatu yang hendak keluar lalu kita tahan, kata Nabi tidak boleh. Kenapa? Pasti salatnya tidak khusyuk. Ke subuh aja kok, ibu-ibu subuh kok, kau ada tagage pergi ke masjid terjaga jago lambek, jadi kan tak buang air loh. Ibu di masjid orang lah sembahyang subuh sarakaat baru sasa apa lah kaliong-kaliong sih mau nahan oleh kau. Ya, tak boleh tu. Pergi saja ke kamar mandi. Ya tadi Ustaz, tapi sarakaat deh Ustaz, tak apa-apa. Kalau nanti ke kamar mandi tak jadi berjamaah Ustaz, tak apa-apa. Lebih baik Bapak Ibu sendiri salat tapi khusyuk ketimbang berjamaah tapi menahan-nahan. Apalagi kantui tahan-tahan Pak. Ya, ditahan dikapi je dah lapih beko Pak. Orang di Sabana ni kapak pikian ndak kagalak ndak tahan rasanya loh. Kagalak batal sembahyang awak. Pada menyesu orang apa ancak Pak keluar selai. Iya, kalau orang gaib kan kadang langsung sembahyang kan heboh orang beko Pak. Ya, daripada jadi masalah ada orang banyak, aja Pak mundur saya pai. Ya, buang angin, buang air sama ndak boleh ditahan. Itu kenapa Bapak Ibu kekhusyukan dalam salat itu lebih tinggi daripada jamaah. Karena itu kata Nabi, iza quddimal asya fabda'u bil asya qabla isya. Kalau sudah datang waktu salat, datang makanan, makan dulu sebelum salat. Walaupun salat maghrib kata Nabi, iza hadaratit ta'am ya fabda'u bihi qabla an tusalliya al maghrib. Bahkan salat maghrib pun yang pendek waktunya, tunda salat itu demi makan dulu. Kalau tak hidang makan Pak parit lapar, azan kamai orang makanlah dulu. Daripada apa pai sembahyang, orang lah mulai makan sebagian Pak. Itu sedang takbir tu beko nentakana alai ketinggal dah. Pasti gitu Pak. Kau kalau awak makan bersama kau pebu yang kudian kau jarang-jarang dapat labih Pak. Ndak ada adatnya lah tu. Yang kurang yang kudian makan ke labih dapat nak dulu tu Pak. Kalau sakudian makan dapat kinco-kinco saja Pak. Daripada apa salat memikirkan makanan tadi, lebih baik Bapak menunda salat biarlah tak berjamaah tapi khusyuk.
ketimbang berjamaah daripada memikirkan makan yang dimakan ulang tadi itu. Nah, itu artinya Bapak Ibu tidak boleh kita salat ada sesuatu yang merusak fokus kita. Menahan buang air atau buang angin itu akan merusak fokus kita salat. Pasti itu, Pak. Apa kalau lah sasak buang air, apa tahan je semayang. Itu apa kalau panjang imam ko bacaan ayat kalau jengkel Pak ke imam tu mah. Nah, bilunya ke rukuk lepa. Ya. Lebih baik Bapak ya selesaikan sajalah di luar. Nah, gitu Pak. Ya, itu Ibu ya, kita lanjutkan hadisnya. Hadis berikutnya dari Aisyah. La yaqbalullah salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima salat seperempuan yang sudah haid, maksudnya yang sudah balik ini, kecuali dengan khimar. Khimar itu jilbab. Jilbab yang pakai itu khimar namanya itu dalam bahasa Arabnya. Yang jilbab itu baju. Baju gamis itu itu bahasa Arabnya jilbab. Yang jilbab itu namanya khimar. Atau mau kata balik-balik dah awak Ibu. Ya. Jilbab itu baju gamis. Baju ibu yang gadang tu yang dari atas ke bawah kan sampai ke bawah selalu itu namanya jilbab. Nah, yang dipakai di kepala itu namanya khimar. Kata Nabi, perempuan tidak diterima salatnya kalau tidak menutup kepalanya. Dan di hadis lain Nabi ditanya, "Atusalil mar'a fi dir'in wa khimar?" Bolehkah perempuan salat dengan baju dan jilbab saja? Kata Nabi, boleh selama iza kanad dir'u sabiran yughatti zuhuru qadamai. Selama bajunya itu menutupi mata kakinya. Jadi ibu-ibu ya salat menutup aurat, dan aurat ibu-ibu selain muka dan tangan. Ibu-ibu boleh salat pakai jilbab saja, tidak usah pakai mukena. Ya. Jadi ibu-ibu sibuklah pakai mukena. Kadang-kadang ada ibu ku singgah di masjid, kau salat, tiba-tiba tak ada mukena. Jadi salat tak ada mukena, lebih kau salah. Salat saja pakai jilbab itu. Selama baju ibu-ibu itu menutupi sampai mata kakinya. Dan lengan bajunya itu seperti parasut itu. Nah, itu menutupi pergelangan tangannya. Kalau punggung tangan ini boleh tampak. Karena telapak tangan boleh tampak. Kalau telapak tangan boleh tampak, punggung tangan juga boleh tampak. Karena ini satu paket nih. Ya. Jadi kalau dibilang telapak tangan tampak, punggung tangan Pak Ustaz, ya sama, dia satu paket. Boleh punggung tangan tampak. Itu maka perempuan kalau mau dilamar, kata Nabi, lihat wajahnya dan tangannya. Ini melamar perempuan itu kata Nabi, lihat wajah dan tangan. Tangan itu bukan telapak tangan nih. Karena punggung tangan kau Ibu, itu yang asli. Ya, asli kita itu punggung tangan. Bok wajah jo tangan kau bisa beda Ibu. Ibu-ibu, wajah jo tangan kau bisa beda warna Ibu. Kalau wajah bisa putih, dia ada pemutih. Tapi kalau tangan tidak bisa bohong lah Ibu. Jadi kalau sama warna wajah ya wajah tangan itu asli itu, original. Tapi kok beda warna tangan ya warna muka, itu topeng sih kok. Itu makanya perintah Nabi lihat tangannya, muka. Jadi tangan ini boleh tampak nih kalau ibu-ibu dalam salat nih. Jadi wajah dan tangan tuh ya mesti tampak. Jadi ibu-ibu tidak boleh pakai apa namanya itu, cadar. Tak boleh ibu salat pakai cadar, tak sah salatnya. Ya. Pakai masker itu kalau tidak darurat tak sah salatnya. Nabi larang. Ya kecuali sekarang kan kedarurat Pak. Ya. Kalau kondisi normal tak boleh. Karena ya bahkan sebagian ulama berpendapat hidung kita ini ya mesti menyentuh lantai juga. Tapi memang hadis itu mengatakan Nabi melarang, naha Rasulullah ayyughatiya wajhahu fis salah. Nabi melarang orang menutup wajahnya ketika salat, laki atau perempuan. Tak boleh, harus terbuka. Kecuali kondisi seperti sekarang, karena itu kondisi memang mengharuskan kita memakai itu. Tapi kondisi normal tak boleh. Ibu-ibu tak boleh pakai ya, pakai niqab itu ya dalam salat. Di luar salat boleh. Bahkan wajib ya kalau kondisi tertentu, kalau ibu-ibu yang cantik sekali, kata Hambali,
wanita yang cantik wajib pakai cadar. Wanita cantik wajib pakai cadar. Orang tua jangankan pakai cadar, ndak berjilbab pun boleh. Iya, itu Allah yang membolehkan itu ya. Kata Allah di surah An-Nisa itu, wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikahan fala junaha alaihinna ayyadana siyabahunna. Perempuan-perempuan yang sudah tua, yang tidak lagi ingin menikah, maka tidak ada dosa atasnya membuka pakaian mereka. Ibu-ibu yang sudah menopause, yang umur 60, tidak usah pakai jilbab lah, pakai rok mini saya kan kamari boleh. Ibu-ibu yang umur 60 pakai rok mini boleh. Boleh. Allah yang membolehkan, tak saya. Bakal itu justru pakai rok mini kok kelari orang cari ibu. Ya. Kalau pakai rok mini lu orang kok kelari menjadi ibu. Tapi kalau dia muda-muda, jangan. Ya. Banyak macam dosa mudaratnya ke orang lain, Pak Ibu. Makanya ada yang salah di awak kau, Pak Ibu. Ada kalau lah tua tu nak pakai jilbab kan, kecewa. Hei, lah gaik, lu juga berjilbab, pakailah jilbab, bolehlah gaik-gaik kau. Deh, nang gaik kau nak usah berjilbab, buka saya. Ni muda-muda rancak-rancak tu suruh berjilbab. Kalau fitnah ni muda tu, kau nang gaik kau maka ada fitnah le kau. Tak ada fitnah le. Satu-satu, Pak. Itu yang perawatan le rancak. Yang perawatannya ratusan juta lah per bulan tu. Tapi kalau yang badak baris saya mah taluk tu, Pak. Nah.